Kongsi Fat Chai, Sinden Kuaila. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu adalah ucapan yang diucapkan pada saat orang-orang Tionghoa merayakan Imlek. Imlek itu adalah tahun baru. Tapi tahun baru orang Tionghoa ini pakai kalender bulan. Itu sebabnya mengapa ini perayaan Imleknya maju terus. Nanti tahun depan bukan tanggal 22, akan maju lagi, mungkin tanggal belasan. Karena hitungan bulan itu 1 tahun 360 hari. Sementara kalender yang Gregorian ini yang kita pakai secara nasional itu 365. Itu sebabnya dia semakin maju, semakin maju, semakin maju. Nanti bahkan mungkin di bulan Desember, di tahun nggak tahu tahun berapa itu Imleknya, begitu. Jadi sebenarnya itu ada perayaan tahun baru, di mana orang-orang Tionghoa merayakan itu dan mengucapkan selamat satu dengan yang lain. Mengucapkan kata-kata berkat, Tuhan berkatimu, Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan, Tuhan akan buat berhasil apa yang kamu kerjakan. Itulah yang dikatakan waktu seseorang menyapa yang lain dan mengucapkan kata-kata seperti kongsi, Fat Chai, dan segala macam begitu. Bapak Ibu Saudara, apakah Imlek sesuatu yang baik? Baik Bapak Ibu Saudara. Tapi memang di dalam segala tradisi dan budaya tentunya ada hal-hal yang masih bisa kita ikuti, ada yang sudah tidak bisa kita ikuti. Karena apa? Karena segala tradisi itu suatu budaya ya, kebiasaan adat istiadat yang diturunkan turun-temurun. Itu ada yang sesuai firman, ada yang tidak sesuai firman. Jadi firman Tuhan itu harus mengatasi tradisi kita. Jadi tidak ada tradisi budaya yang superior di sini. Enggak ada, bukan budaya orang Tionghoa lebih tinggi, budaya orang Jawa lebih tinggi, enggak ada. Semua budaya itu tunduk di bawah firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita menjadi warga kerajaan Allah, ketika kita menjadi anak Tuhan, kita harus menempatkan Tuhan nomor 1. Bukan budaya kita, bukan tradisi kita. Kenapa kita adalah anak kerajaan sorga? Kita anak Tuhan. Makanya Tuhan harus nomor 1 firman-Nya mengatasi semua tradisi budaya apapun. Jadi kebetulan karena hari ini adalah hari Imlek, saya akan membahas mengenai tradisi, budaya, kebiasaan-kebiasaan yang bagus, yang bisa tetap diikuti dan mana yang tidak bisa lagi diikuti. Nanti Bapak Ibu yang datang dari latar belakang budaya apa saja di sini, ada yang dari Batak, ada yang dari Jawa, ada yang dari Nias, ada yang dari mana-mana. Sumba, Bapak Ibu bisa merefleksikan firman itu dalam budaya, kebiasaan, adat istiadat Bapak Ibu sendiri. Dan nanti saya akan kasih dasarnya. Ya, bagaimana kita menilai sebuah tradisi? Apakah kita masih bisa ikuti atau tidak? Ya, ada banyak kali, ada orang-orang juga salah kaprah ya. Jadi pukul rata semua, hantam habis. Pokoknya jadi Kristen, udah nggak boleh Imlek, nggak boleh ini segala macam. Jadi itu juga bisa jadi batu sandungan begitu loh. Jadi seperti jadi kebarat-baratan. Kita tidak harus menjadi seperti orang barat untuk menjadi orang Kristen. Orang barat sendiri budayanya harus dibawa firman Tuhan. Dan ada banyak kali kekristenan dibawa oleh budaya barat. Dan ada banyak budaya itu bukan dari firman Tuhan. Tidak harus kita ikuti. Atau budaya yang netral. Nggak perlu kita ikuti begitu. Kita punya budaya kita sendiri yang masih bisa tetap kita lestarikan. Oke, ya. Firman Tuhan harus mengatasi semua tradisi dan budaya. Nah, ada beberapa budaya kebiasaan. Waktu Imlek ini yang kita akan bahas. Apakah ini masih sesuai firman Tuhan atau tidak? Seperti sembahyang leluhur. Terus sembahyang di kuburan. Nah, apa sih yang biasa dilakukan oleh orang-orang pada waktu sembahyang leluhur dan sembahyang kuburan? Ada yang jemaat tanya saya, begini, Pastor, katanya kalau Imlek nggak boleh ke kuburan ya. Bagaimana ya? Ini saya mau ke kuburan nih sama anak-anak, kuburan mendiang papanya anak-anak. Terus saya bilang, ke kuburan itu mau Sintia, mau Imlek, mau hari apa saja nggak apa-apa. Yang tidak boleh sembahyang di kuburan, itu yang tidak boleh. Nah, apa yang dilakukan orang pada waktu sembahyang di kuburan, waktu sembahyang leluhur? Ini, berapa hal ini yang biasanya dilakukan ya.
Yang pertama, menyembah arwah leluhur. Itu. Yang kedua, berkomunikasi dengan arwah leluhur. Engkong, emak, aduh kami datang nih cucu, ya kan? Kami bawa bandeng kesukaan engkong gitu kan. Kami bawa ini ada buah apel, ini apel impor dari Tiongkok ini. Ya, jadi kita ngobrol, kita kasih ini segala. Terus setelah itu minta petunjuk dan pertolongan. Aduh, bagaimana nih usaha nih tahun ini? Ya tolonglah, engkong campur tangan, ayo berkati. Atau ada cucu yang berdoa, oh engkong tolonglah, aku mau ujian supaya kasih pengertian supaya bisa lulus ujian. Ujian apa? Ujian SMA. Terus kalau ada suara menjawab, ya engkong aja SD nggak lulus, bagaimana tolong kamu? Langsung kabur dari. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya itu biasanya dilakukan. Minta jodoh lah, minta berkat lah, hoki lah, dan segala macam. Terus berdoa supaya roh leluhurnya bahagia di alam sana. Supaya lancar-lancar saja perjalanannya. Makanya dikasih bakarin uang, segala apa kan. Uang itu yang bisa dipakai di alam di sana. Jadi kalau supaya perjalanan lancar, perlu ada uang kan. Jadi bukan hanya di dunia ini punya uang, belum di sana butuh uang. Jadi itu dewa-dewa itu perlu dikasih uang supaya bisa lancar perjalanannya. Itulah kepercayaannya. Maka dibawain uang, dibakarin rumah, dibakarin mobil, pom bensin juga perlu dibakarin supaya mobilnya bisa. Jadi itulah Bapak Ibu yang biasa dilakukan oleh orang-orang waktu sembayang leluhur dan sembayang di kuburan. Nah sekarang kita mau melihat firman Allah. Ya, jadi dasar kita adalah firman Tuhan. Apa respon kita? Nah, kita harus sesuai lihatnya dari firman Allah. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang pertama aja, perintah pertama. Dari 10 perintah itu, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan ada sesuatu pun yang kamu sembah. Jadi sudah jelas itu yang pertama. Bertentangan kalau kita masih memperhatikan sembahyang leluhur yang kita anggap itu sebagai sesuatu yang kita sembah. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan mengandalkan sesuatu yang lain. Jangan minta pertolongan dari arwah, dari sesuatu yang lain selain daripada Tuhan. Jelas itu hukum yang kedua. Jangan kamu mengandalkan sesuatu apapun. Jangan kamu buat patung, jangan kamu buat suatu lukisan, apa segala sesuatu yang kamu kemudian berharap dari situ datang pertolongan. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah ini bagian ini penting saya mesti jelaskan. Ya, kelihatannya kok Tuhan ini kok kejam ya. Kelihatan Tuhan ini kok nggak adil. Orang salah bapaknya kok anaknya dipukul rata. Keturunan sampai keturunan ketiga, keempat. Apakah maksudnya seperti itu? Bapak Ibu, ketika kita membaca satu bagian firman, nah kelihatannya kok nggak agak bertentangan ya dengan kebenaran secara umum di dalam Alkitab. Kita harus hati-hati dalam kita menafsirkannya. Kita harus periksa ayat-ayat yang lain. Kita harus juga periksa dari perjanjian baru. Bagaimana menafsirkan bagian ini. Nah kita harus mengerti. Perintah ini diberikan dalam konteks orang Israel. Mereka ada di tengah-tengah juga di bangsa yang lain. Penyembah berhala. Jadi Tuhan tidak mau mereka terpengaruh oleh bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala itu. Itu sebabnya kita melihat dalam Alkitab ada perintah untuk masuk satu tempat menumpaskan semua. Menghabisi semua. Kenapa? Supaya mereka tidak tertular. Supaya mereka tidak terkontaminasi, terpengaruh oleh budaya tata cara mereka yang menyembah berhala. Dan kita baca di Alkitab berulang-ulang kali bangsa Israel jatuh dalam hal ini. Menyembah Baal, menyembah ini, menyembah itu. Bahkan Salomo pun terpengaruh menyembah kepada dewa-dewi dari istri-istrinya.
Bapak Ibu Saudara, itu sangat jelas. Itu sebabnya Tuhan melarang mereka. Dan di sini maksudnya apa? Maksudnya kalau orang tuanya itu menyembah berhala, ada hubungan dengan roh-roh yang lain, itu akan kemungkinan bisa diturunkan kepada generasi yang berikutnya. Dan kalau generasi berikutnya mengikuti tata cara itu, maka dia akan kena kutukan Tuhan. Maka dia akan kena hukuman Tuhan. Itu maksudnya. Jadi tidak serta-merta kalau bapaknya itu penyembah berhala, terus anaknya mengalami kutukan, dihajar oleh Tuhan. Bukan begitu. Oke, kita lihat ayat yang lain ya. Ulangan 24 ayat 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Jadi tidak serta-merta karena ayahnya bersalah, langsung anaknya mengalami kutukan sampai 3-4 keturunan. Bukan begitu cara kita menafsirkan ayat itu. Kita harus mengerti konteksnya, kita harus mengerti gambaran besarnya itu apa. Maksudnya adalah, kalau seseorang itu berhubungan dengan roh-roh yang lain, menyembah kepada roh-roh yang lain, maka kemungkinan besar dia akan mewariskan itu kepada anak cucunya. Dan anak cucunya akan terpengaruh dan mengikuti budaya tradisi itu. Dan itu yang akan mengalami hukuman daripada Tuhan. Oleh karena mereka mengikuti jejak dari orang tuanya. Ya, mengerti maksudnya itu. Lalu kita tahu, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus menanggung segala kutukan kita. Tetapi mengapa ada banyak orang yang katanya sudah percaya sama Yesus, tetapi kok masih ada kutukan roh jahat dalam kehidupan dia? Begini Bapak Ibu, roh jahat itu tidak langsung serta-merta melepaskan keturunan dari orang-orang yang pernah punya hubungan dengan dia. Dia akan berusaha untuk masuk dalam kehidupan anak cucunya. Nah kalau kita tidak menolak, ya kita akan membuka pintu. Dan dia akan bekerja dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mengapa ada banyak orang yang katanya sudah percaya Yesus, tetapi kok perlu dilepaskan? Oleh karena dia sendiri tidak menolak. Karena dia sendiri masih bermain-main, dua kaki di satu sini. Karena dia merasa itu ada manfaat untuk dia. Nah di situ sebabnya kita menantang orang untuk bertobat. Mengambil keputusan. Yesus harus jadi nomor satu. Firman Allah jadi nomor satu dalam kehidupan kita. Supaya dosa dari orang tua kita, dari nenek moyang kita, hubungan dengan roh kegelapan itu tidak turun kepada anak dan cucunya. Ulangan 18 ayat 11-13. Seorang pemantera ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan bahwa orang yang bicara dengan arwah, menanyakan kepada arwah, meramal, itu kekejian bagi Tuhan. Itu sebabnya tadi saya katakan, sembahyang leluhur, sembahyang di kuburan, itu tidak sesuai dengan firman Allah. Kekejian inilah, oleh karena kekejian inilah, Tuhan Allahmu menghalau mereka. Siapa mereka? Yaitu bangsa-bangsa lain itu, yang mempraktikkan itu. Mempraktikkan meramal, mempraktikkan bicara dengan arwah, meminta petunjuk dari arwah. Itu yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di sekeliling orang Israel. Tuhan bilang, aku menghalau mereka. Jangan kamu ikuti tata cara mereka. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercelah di hadapan Tuhan Allahmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, boleh kita ke kuburan? Boleh. Saya juga pergi ke kuburan papa saya, tapi saya tidak sembahyang di situ. Dan bolehkah kita berdoa? Boleh. Tapi berdoanya bukan minta, oh Tuhan tolonglah orang tuaku ini. Tuhan biar dia Tuhan di alam baka, dia begini-begini. Kita tidak berdoa seperti itu. Dan kita, apalagi kita minta pertolongan daripada arwah-arwah. Kita berdoa untuk orang yang masih ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti hal ini ya, jelas sekali. Oke, menghormati orang tua adalah suatu perintah, Bapak Ibu Saudara. Di hukum kelima dari hukum yang diberikan Tuhan kepada orang Israel. Ya, tadi hukum pertama, hukum kedua, dan ada hukum kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Menghormati orang tua adalah sesuatu yang harus. Itu suatu perintah daripada Tuhan.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, penghormatan kita kepada orang tua itu juga harus ditundukkan kepada penghormatan kita kepada Tuhan. Tuhan harus lebih kita hormati daripada orang tua kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya orang-orang yang menghormati Tuhan akan menghormati orang tuanya. Kalau penghormatan kita kepada orang tua itu akhirnya membuat kita tidak hormat kepada Tuhan, jangan kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang hanya tidak jelas warnanya. Jadi orang tuanya pun bingung. Bagaimana mereka bisa mau percaya kalau kita sendiri masih nggak jelas warnanya? Kita harus jelas warnanya. Mungkin orang tua kita awalnya mungkin, anak ini fanatik. Tetapi Bapak Ibu Saudara akan berbicara sesuatu dalam hati mereka. Bahwa kita sungguh-sungguh. Bahwa kita sungguh-sungguh. Dan kalau kita nggak sungguh-sungguh, bagaimana orang lain mau tertarik? Dan kalaupun dia tertarik, dia tidak pernah akan mengambil keputusan yang tegas. Menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena kita juga nggak tegas. Karena kita pun nggak jelas warnanya, bunglon. Jadi kita harus punya warna yang jelas. Ketika kita sudah terima Yesus sebagai Juru Selamat, baru kita betul-betul bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang sekitar kita, bagi orang tua kita. Kita menghormati orang tua kita harus. Tapi ada banyak bentuk penghormatan yang tradisi orang Tionghoa itu sudah tidak sesuai dengan firman Allah. Dan di situ kita harus lebih menghormati firman Tuhan. Menghormati Tuhan lebih daripada tradisi, budaya, bahkan orang tua kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Oke, sekarang bagaimana dengan ramalan shio? Oke ya, jadi ada 12 shio. Ditanya, kamu shio apa? Shio kuda. Kuda apa? Kuda siang. Itu masalahnya. Kamu kuda siang. Kerja keras terus kamu kan. Ngoyo hidupmu. Aku kuda malam. Jadi udah waktunya istirahat. Makanya aku lebih enak hidupnya. Kamu macan apa? Macan ompong. Enggak. Kamu macan apa? Macan siang. Jelas kamu macan siang. Itu berburu susah. Cari makan susah. Kalau macan itu berburunya malam. Nah aku macan malam. Makanya aku gampang cari duit. Kamu susah kan? Jadi segala macam kayak begitu dipercaya. Nah itu lihat itu. Kan takut sama istrinya kan? Habis sio monyet, istrinya sio macan. Habislah monyet dimakan sama macan. Terus ada yang protes, oh enggak lu, si Ko Acai enggak begitu. Ko Acai itu dia itu keras sakti. Jadi kala itu memang, kala itu harimau. Jadi itu seringkali masih dipercaya. Saudara, jangan kita percaya hal-hal seperti itu. Kita membiarkan nasib kita dikendalikan oleh sesuatu tidak jelas. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Kita harus menghormati firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi ada yang bilang ciong ini, sio ini, ciong dengan ini dan segala macam. Nggak cocok, ciong itu nggak cocok gitu. Saya dulu juga begitu. Dia bilang nggak cocok dengan mama saya. Maka sakit-sakitan terus dari kecil. Jadi nggak boleh panggil mama itu mama. Jadi panggil apa? Panggil kuku. Kuku itu tante gitu. Jadi itu saya dari kecil begitu. Diangkatkan ii saya jadi mama saya begitu. Jadi suruh panggil ii mama kan susah juga. Tapi panggil mama suruh panggil kuku. Tapi dari kecil udah biasa. Panggilnya kuya, kuya, kuya. Kok kuya? Iya kalau mau minta sesuatu kuya, kuya. Nggak boleh. Kuya, kuya. Sampai saya sudah besar sulit panggil mama. Tapi beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 7-8 tahun yang saya bilang sama adik saya. Aming. Aming juga begitu panggil mamanya. Mama saya kuku, sama panggil kuy. Bilang, ini kutukan gak bisa dibiarkan. Saya bilang, ini harus kita patahkan. Saya ngomong sama mama saya, ini gak benar. Kita harus patahkan ini. Dan mulai sejak hari itu saya panggil mama saya mama. Awalnya agak susah. Karena nggak biasa, tapi dipaksakan mama sampai hari ini panggil mama udah biasa. Jadi itu bentuk-bentuk tradisi kepercayaan yang sesuai dengan firman Allah. Dan itu bisa menjadi kutukan, belenggu, membatasi, menghalangi kita untuk kita menggenapi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke.
Ini lagi, menyimpan benda-benda berhala. Seperti patung dewa-dewi, gambar naga, patung naga, lukisan naga, dan segala macam itu nggak sesuai dengan firman Allah. Saya tunjukkan saudara, ya ayatnya. Ulangan 7 ayat 25 sampai 26. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Patung Allah siapa? Yaitu orang-orang Kanaan. Bangsa-bangsa lain yang menyembah kepada Baal, Asitoret, dan segala macam itu. Mereka punya patung-patung, dan banyak kali patung itu juga dilapis emas dan segala macam. Perak dan emas yang ada pada mereka, janganlah kamu ingini. Dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya. Gitu loh. Jangan kamu bawa pulang ke rumahmu, simpan di rumah. Nanti kamu kena jerat. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak berarti semua patung, semua alat, semua benda-benda seni itu harus kita singkirkan dari rumah kita. Tidak. Yang ada hubungannya dengan penyembahan berhala, yang ada hubungan dengan sihir, dengan mistis, itu yang perlu kita keluarkan dari rumah kita. Tetapi bagaimana kalau itu bukan rumah kita? Ya jangan, saudaraku. Kalau masih tinggal di rumah mertua, ya jangan, saudaraku, jangan keluarkan begitu saja. Ya kita berdoa saja, menolak itu pengaruh dari patung-patung itu, dari lukisan itu, dari gambar-gambar itu. Tapi kalau itu rumah kita, saya dorong kita semua bersihkan. Jangan biarkan itu iblis seperti ada tempat bercokol di situ. Tempat-tempat itu mewakili, gambar-gambar itu, patung-patung itu mewakili dia. Dan dia akan menjadi tempat untuk dia bisa bercokol di situ dan mempengaruhi isi rumah itu. Jadi kalau memang itu bukan rumah kita, ya mau tidak mau, terpaksalah kita berdoa ya, bentengi diri kita, kita usir, tolak itu semua pengaruh dari roh-roh kegelapan itu. Oke. Ini tulisan karakter ya untuk naga elung. Nah, ada satu kesaksian yang saya mau Bapak Ibu dengar. Jadi tolong bisa diputar dari ibadah pagi tadi. Ada kesaksian dari jemaat yang sangat bagus. Shalom. Shalom. Selamat pagi semuanya. Saya ucapkan selamat merayakan tahun baru Imlek bagi yang merayakan. Saya sendiri juga merayakan walaupun tidak pakai baju merah. Saya mau cerita, sharing tentang apa yang tadi Pastor bicara tentang ada ilmu yang Pastor Suyanto dia suhu. Saya dari latar belakang keluarga kami ini cukup, karena orang kampung ya, dari Dobo itu namanya aja daerah, pasti lebih akrab sama hal-hal mistik seperti itu. Lebih keras dan lebih kuat memang. Keluarga saya itu punya ilmu yang turun-temurun bisa diajarkan. Sebenarnya kalau bilang, nah ini kejadian Beko kemarin itu seperti itu. Pulang di Dobo, kumpul keluarga, terus ngobrol malam, cerita-cerita tentang ini ilmu yang ini. Terus karena ada encik saya, Papa John itu, kalau kenal Ciwang tahu itu papanya Ciwang, saya juga panggil Papa karena dulu kecil-kecil kan di kayak apa sun, saya di Kuepang.
Terus dia itu waktu sebelum meninggal dia tuh ngajarin ke anaknya, sesuai yang tadi Pastor Sun bilang kan, kenapa Tuhan gak mau harus dihancurkan, kita harus memutus hubungan. Karena dengan sendirinya tanpa sadar itu akan mencari turun ke bawah, ke generasi berikut kita tanpa sadar. Dengan dalil apa? Kebaikan. Itu ilmu tuh menolong orang, betul nggak? Orang datang, Papa John itu banyak menolong orang. Orang kapal datang, ketelan tulang ikan sampai sudah nggak bisa ini tidur, tak bisa ini karena sakit, ditolong pakai. Ya, keluargaku juga sama, nulis dulu huruf Chinese-nya, Hanzi-nya ditulis, kemudian ada baca, mungkin ada yang harus diomongkan, dan nanti minum ya Beko ya, itu ya, minum airnya, dan itu tulang itu akan itu bacanya seperti akan jadi debu. Jadi dia akan hilang begitu saja. Papa John sudah sangat banyak ditolong orang, dan dengan sendirinya orang itu menganggap kita hebat luar biasa kan, karena kita punya kuasa. Seperti itu. Dan sebelum Papa John meninggal Oktober kemarin, dia sebelumnya tuh dia udah mulai mengajarin ke koko sepupu saya, anaknya yang laki. Anaknya dia 2, Ciwang sama koko sepupu, dia ngajarin itu. Seperti itu. Kami di keluarga juga ada punya namanya minyak urut. Minyak urut itu minyak itu juga ada cara masaknya. Saya sendiri sebenarnya bilang itu pakai tolong orang semua. Tujuannya kan nolong. Tetapi bagaimana kuasa apa yang kita pakai untuk menolong itu menentukan. Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Bicara masalah ini dia kan cerita tulang ikan. Terus juga sempat ngomong masalah minyak urut. Terus Beko bilang, oh ya Beko tahu dulu bisa masak. Itu kan dari masak ya, tradisi minyak itu diajarin, itu ada kayak ramuan rempah-rempahnya. Semuanya biasa rempah-rempah yang harus dimasak. Tapi ada tata caranya yang aneh, yang berbeda dengan cara kita. Kalau kita anak Tuhan, setiap hari itu hari baik. Karena setiap hari hari Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan hari untuk kita. Tidak ada pantangan dalam harian, ya kan? Yang ada kan itu tradisi-tradisi yang kita percaya. Nah, ini tradisi ini yang kita lagi bicara yang nyata. Jadi lagi bicara minyak urut yang dimasak. Minyak urut itu harus dimasak itu di hari Jumat. Ya kan? Hari Jumat dan tidak boleh melewati jam 12 siang. Ada pantangannya. Dan pantat botolnya tuh gede segini. Tidak boleh dipegang pantatnya. Dan juga tidak boleh ditaruh di lantai. Harus digantung di tembok botol yang originalnya. Waktu dia setengah harus sudah dimasak. Isi ulang kasih penuh, nggak boleh sampai habis. Jadi dia selalu di refill seperti itu. Saya bertanya sama Tuhan karena saya rasa minyak urut zaman dulu ya, saya kecil kan dulu begitu dipakein semua. Jatuh kepala benjol digosok itu bisa hilang loh. Nggak usah tulang kesaleo apa pakai semua bisa, sangat luar biasa. Nah saya sempat tanya Tuhan, saya juga minta petunjuk Tuhan, apakah ini sesuatu yang memang daripada Tuhan yang bisa kami lestarikan, ya kan? Karena ini juga bisa menolong banyak orang. Tetapi Tuhan kasih tanda, ada hal-hal yang jadi ciri khas. Kayak harus masak hari Jumat, itu sesuatu yang berbeda dengan ajaran firman Tuhan. Kita semua hari baik, betul nggak? Nggak harus Jumat. Pakai jamnya juga kan jangan lewat jam 12. Karena kenapa saya cerita? Secara dunia okultisme, jam 12 siang, kalau lewat jam 12 siang itu sudah dianggap besok. Masuk di hari Sabtu. So, tidak boleh lewat jam 12 siang karena harus Jumat. Itu satu. Pantangan tidak boleh pegang pantat botolnya. Nah, itu juga sesuatu kan. Tidak boleh taruh di lantai. Cuman minyak masa tidak boleh taruh di lantai. Kan aneh. Kan aneh. Jadi ada syarat-syaratnya. Dan saya rasa Tuhan taruh. Itu bukan dari Tuhan. Kalau yang memakai syarat seperti itu. Puji Tuhan. Beko tuh ditawarin. Beko bilang, Beko tahu. Oh ya harus begini-begini. Ya udah karena Beko masak aja. Beko bilang, enggak. Beko sudah nggak mau. Dari sejak Beko baptis dulu itu sudah nggak mau. Nah, terus cerita tentang tulang ikan. Tulang ikan cerita, baru cerita selesai sebelum makan. Waktu makan selesai makan. Beko ke tulang ikan di leher. Beko rasa tulang ikan di leher. Rasa terus mau kasih keluar, pegang cross di sini, mau bikin muntah nggak bisa muntah, mau ditarik keluar nggak bisa tarik. Akhirnya Beko kan bergumul sebenarnya di dalam hati, bahasanya kita bergumul kan. Ini mau manai panggil ponaan untuk mau kasih keluar pakai ilmunya, ya kan pakai tulisannya atau gimana. Beko sempat berpikir begitu dan puji Tuhan Beko memilih yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya Beko bilang, berdoa saja minta tolong Tuhan, ya kan Beko? Beko memutuskan berdoa saja. Akhirnya Beko berdoa aja malam itu. Dan besok paginya begitu mau sikat gigi, kasih pas tangan sikat gigi gitu mungkin. Tiba-tiba kasih keluar gini, bisa langsung lendirnya keluar dan tulangnya tuh keluar.
Sungguh hebat dan dahsyat Tuhan kita, dia pakai cara yang luar biasa. Saya pernah dengar kesaksian orang yang sakit juga, paru-parunya tuh penuh air. Waktu itu dia muntah keluar tuh lendir. Jadi langsung saya ingat peristiwa yang sama Tuhan pakai cara yang ajaib. Yang penting kita setia. Kita memilih Tuhan daripada yang lain. Karena tidak ada satu kuasa pun di muka bumi ini, di bawah tanah, di kolong langit, di lautan, yang bisa melebihi kuasa Tuhan. Amin. Asal kita percaya, iman sebesar biji sesawi bisa pindah gunung, apalagi cuma tulang ikan. Betul nggak? Seperti itu. Ini tradisi yang tadi Pastor Sun waktu khotbah itu, saya merasa, oh iya, saya jadi mengerti kenapa harus diputuskan. Yaitu dia cari jalan, pakai dalil kebaikan, menolong orang, nyari penerusnya. Kan jadi generasi ke generasi. Selama generasi berikut selalu kasih tahu, kasih tinggal ilmu ajaran ini, dan akan sampai generasi 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Dan kita menjadi mendua hati sama Tuhan. Betul. Kita kan. Itu Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita tuh sepenuh hati sama Tuhan. Amin. Jadi puji Tuhan, Beko itu memutuskan. Waktu saya dengar Beko bilang gitu, saya langsung, aduh saya seperti mau menangis. Malam langsung saya bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan baik. Tuhan sertai Beko, Beko bisa dikasih tuntunan memilih yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan lanjutannya itu lucu, kemarin Beko datang tanggal 18 ya. Berangkat dari Dobo, sendirian ke Surabaya, transit di Ambon, transit di Makassar. Di Makassar ada ketemu teman 3 dari Dobo sama-sama mau ke Surabaya. Lucunya, Beko itu waktu sebelum mau naik pesawat boarding kan kencing dulu ke toilet, pergi ke toilet. Mereka tahu Beko lagi ke toilet. Mereka tahu waktu sudah mau panggilan, mereka bilang masih ada satu ke toilet. Tapi tiba-tiba waktu Beko keluar sudah nggak ada orang. Terus Beko juga mungkin nunggu dulu kan, nunggu terus tanya, loh ternyata pesawat udah berangkat. Jadilah Beko ketinggalan pesawat. Ketinggalan pesawat, waktu cerita sama saya ketinggalan. Tapi Beko bilang lagi, ketemu bapak bilang, oh ketinggalan mesti naik batik, waduh mahal begini-begini. Dia bilang sudah nanti dia atur. Dia bantu urus semuanya. Sampai antar ke gate yang nomor 3, gate 3, antar semua. Tidak bayar 1 sen pun. Kau lihat betapa hebat dan dahsyat Tuhan kita. Saat kita memilih setia sama Tuhan dalam hal perkara kecil, dan Tuhan bisa mempercayai kita kelak untuk hal yang lebih besar dan menjadi bukti nyata kalau dia beserta kita. Saya waktu Beko telepon, saya cuma bilang satu, Beko ini bukti nyata, Beko bisa rasakan sendiri penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup Beko. Waktu diuji, lolos ujian, memilih antara Tuhan dan tradisi dengan dalil kebaikan, Beko kan memilih ikut Tuhan saja. Mau mengandalkan Tuhan saja. Hal kecil kelihatannya kan, tetapi dampaknya tuh luar biasa loh. Bagi setiap orang percaya, saat kita diuji, memilih antara Tuhan kita atau tradisi yang harus kita lakukan, saya mau kasih saran, pilihlah Tuhan. Amin. Karena tradisi itu buatan manusia, turun-temurun buatan manusia. Manusia sendiri ciptaan Tuhan. Pasti yang benar adalah Tuhan kan? Amin. Karena Tuhan menciptakan kita, manusia, dan umat manusia menciptakan tradisi. Ikutlah Tuhan, jangan takut akan tradisi. Kalau kamu sungguh-sungguh ambil komitmen, percaya dan tidak mau kompromi, ada tangan Tuhan yang akan membentengi kita, percayalah. Saya hidup dengan tradisi yang cukup banyak. Orang bilang ini, Pastor Sun saya tadi bilang masalah gambar. Saya ini nggak mengerti. Di Bombay, suami saya, kalau kita Chinese people kan gambar naga itu melambangkan orang laki kan. Kalau burung hong kita melambangkan orang perempuan. Kayak gambar bulat ini itu laki, bulat ini itu perempuan kan begitu. Bombay kiri saya, Avandi posisi laki, saya juga pasang naga karena saya merasa saya Chinese, saya pasang ini. Kanan juga saya pasang burung hong, saya perempuan, saya Chinese. Jadi melambangkan perempuan sisi. Tetapi yang lucunya di mejanya yang biasa setiap itu di sisi sini itu memang gambar saya cari sendiri. Saya minta tuntunan Tuhan, saya cari gambar itu, gambarnya Michael yang injak iblis besar. Dan saya cari internet, saya pilih dan saya minta mereka grafir taruh di situ. Punya saya sendiri cuman gambar angel yang main musik. Tadi Pastor Sun bilang saya tuh tiba-tiba ditaruh di hati gini, ya Tuhan mau seperti itu. Tradisi kita ditaruh di bawah kaki firman Tuhan. Betul. Itu sekedar sharing dari saya. Pastor kemarin bilang kebetulan Beko masih belum bisa bilang, Pastor kalau Beko masih belum bisa bicara, mau sharing di depan secara orang banyak, saya ganti nggak apa-apa ya. Pastor bilang ya nggak apa-apa karena kita sama-sama kan. Itu sharing dari saya, itu nyata
Ikutlah Tuhan, pegang teguh perintahnya. Jangan pernah mau kompromi lagi dengan yang lain. Percayalah, tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk membentengi kita. Sungguh itu memang satu janji yang saya sudah mengalami, berbagai janji Tuhan. Saya menikmati berbagai firman yang hidup nyata saya rasakan. Lewat firman dan doa yang setiap hari itu buat saya merasa luar biasa, seperti dapat booster setiap hari. Makanya saya merasa sangat berterima kasih sama Tuhan, bisa Tuhan tuntun sampai tiba di sini. Terima kasih untuk waktu yang berikan. Semoga jadi berkat. Tuhan berkati. Terima kasih. Oke, kembali kepada ini slide-nya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mendengar dari Pendeta Suyanto di Singkawang yang mantan suhu. Dulu dia bilang, dia kalau ada orang kena tulang ikan, dia akan tulisan itu naga. Huruf Hansinya naga. Dan kemudian dia akan mantra. Ada mantranya itu menandu naga turun ke laut. Jadi dengan begitu, itu tulang itu langsung pasti lenyap. Jadi waktu saya dengar kesaksian dari Beko ini, itu Cik Lydia punya tante, papanya punya adik perempuan. Dia mestinya dia bersaksi, tapi karena dia masih belum berani, diwakili oleh Cik Lydia apa yang dia alami. Benar, seperti yang dikatakan bahwa tradisi itu diturunkan turun-temurun. Dan apalagi pakai embel-embel, ini kan sesuatu yang baik. Tapi kita harus teliti, kita harus periksa. Yang menurut baik seperti apa? Sumbernya dari mana? Kuasanya dari mana? Kalau itu ada unsur-unsur spiritual, unsur-unsur roh yang lain, dan itu bertentangan firman Tuhan, jangan kita ikuti. Kita harus ambil sikap yang tegas dengan hal ini. Kalau kita ikuti, kita mengizinkan roh itu bekerja, roh yang lain bekerja. Jangan heran, jadi ada orang yang sudah percaya sama Tuhan, tapi kenapa hidupnya masih terus diganggu, masih terus dihalangi, masih terus jatuh bangun dan segala macam. Kenapa? Karena kita membuka pintu. Kita mengizinkan roh-roh yang lain itu bekerja dalam hidup kita. Oke. Dan bagaimana dengan budaya, seni, dan segala macam. Contohnya barongsai ini. Saudara tahu orang yang main barongsai itu, sebelum dia main barongsai, dia ada ritual. Dan dalam pelepasan saya sudah melepaskan beberapa orang yang tadinya dia pernah main barongsai. Itu ada spiritnya. Nah, kalau dia tidak memutuskan untuk menolak itu akan menyertai hidupnya terus. Kenapa? Karena itu pilihan. Ya, kita harus memilih untuk berdiri bagi Tuhan. Karena roh jahat itu akan terus mencoba. Dia akan terus mengganggu. Dia akan terus mempengaruhi kehidupan seseorang. Kita yang harus memilih untuk menolaknya. Amin Bapak Ibu Saudara. Termasuk seni-seni yang lain. Ada seni bela diri dan segala macam, yang ada latihan pernafasannya, ada segala macam. Itu semua ada unsur-unsur spiritual yang lain. Jadi tidak heran. Dalam pelepasan ada orang pernah belajar ilmu ini, ilmu itu, ilmu bela diri. Dia ada spirit yang lain dan dia perlu menolak itu. Melepaskan dirinya dari pengaruh unsur-unsur roh yang lain itu. Oke, jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, tradisi budaya apapun saudaraku. Dari suku apapun, dari bangsa apapun. Itu harus tunduk di bawah firman Allah. Dan ada budaya tradisi yang sesuai kita bisa ikuti. Dan ada yang sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan bertentangan dengan Tuhan. Dan di situ kita harus memilih. Memilih Tuhan lebih daripada semua tradisi itu. Sehingga kita bisa menjadi kesaksian. Sehingga apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita itu bisa terlaksana. Dan ketika kita mendua, satu kaki sini, satu kaki di situ, maka sulit kehidupan kita. Kita tidak akan pernah bisa mengalami suatu pertumbuhan. Kenapa? Kita akan kompromi. Rancangan Tuhan tidak akan berjalan dengan lancar dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita memilih untuk tidak berada di sisi Tuhan.
Kita menyanyikan pujian tadi, Bapa engkau mengenalku, engkau memilih aku. Bapa memilih kita. Sekarang pertanyaannya, apakah kita memilih Bapa kita? Tuhan memilih kita. Ya. Dan untuk supaya kita bisa terpilih, dia sudah mati bagi kita. Nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu Saudara. Dan sekarang, apakah kita memilih Tuhan daripada yang lain? Apakah kita memilih Bapa kita daripada yang lain? Dan itu keputusan yang harus kita buat. Yesus telah memutuskan untuk memilih kita. Dan untuk itu dia telah mati, sampai mati di atas kayu salib. Supaya kita bisa didamaikan dengan Bapa di sorga. Dan sekarang, bagaimana kita memilih? Apakah kita memilih berada di posisi Bapa kita? Atau kita memilih berseberangan? Satu kaki sini, satu kaki di sana. Maka kita tidak akan pernah mengalami segala kebaikan Tuhan. Apa yang menjadi rancangan Tuhan yang sempurna itu dalam kehidupan kita. Jadi saudara dari latar belakang budaya bermacam-macam budaya, kebiasaan. Saudara bisa menilai budaya saudara, tradisi saudara dengan apa yang firman Allah katakan. Pertama, kita bisa menilainya apakah itu ada unsur spirit atau roh yang lain atau tidak. Apakah itu melibatkan penyembahan kepada yang lain atau tidak. Kalau itu ada hubungan dengan penyembahan kepada yang lain, jelas itu nggak sesuai firman Tuhan. Kalau itu ada unsur spiritualnya, unsur mistis, unsur kuasa yang lain, jelas itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau itu ada unsur arwahnya, roh-roh yang lain yang kita diajak berkomunikasi, yang kita ajak untuk dilibatkan lebih itu jelas tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau itu ada unsur ramalannya, jelas itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau itu bertentangan dengan apa yang firman Allah katakan, maka kita harus memilih untuk melepaskan tradisi, budaya, kebiasaan itu. Menolaknya. Dan berdiri teguh sesuai firman. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya tidak peduli saudara dari latar belakang apapun, budaya apapun. Firman Allah itu yang paling tinggi. Tuhan harus menjadi yang nomor satu dalam kehidupan kita. Saya undang kita semua berdiri. Haleluya.